Menangisnya host Kompas TV, Kompas Sport Pagi, Kompas TV gitu kan ya, yang viral beberapa hari ini nih emang begitu menyayat hati. Dan emang kabarnya emang badai gelombang PHK ini sudah menyasar itu, sudah masuk ke dunia penyiaran pemberitaan di Indonesia. Waduh, dan ini pun ramai mendapatkan respon atau tanggapan dari netizen gitu. Tentu badai PHK di pertelevisian ini bukan yang pertama dan terakhir maksudnya, karena rangkaiannya tuh banyak sebelumnya tuh udah ada gelombang-gelombang PHK di berbagai tempat lainnya gitu, positive people. Dan aduh, ini sebenarnya ekonomi Indonesia ini lagi gimana sih? Apakah benar sedang tidak baik-baik saja atau seperti apa? Nah, kita reaction gitu kayak dari akun X tanya RL gitu ya. Cewek PHK di Konoha makin kesini makin hancur gitu ya. Tangis presenter pecah saat siaran PHK massal melanda Kompas TV gitu ya. Lalu komentar netizen seperti apa? Kayak gini kalau masih ada yang bilang Indonesia baik-baik aja, buset, tolol banget gitu. Waduh. Yang nganggur makin nganggur, yang udah kerja malah ikut nganggur. Mantap, luar biasa negeriku. Mana katanya 19 juta lapangan pekerjaan itu gitu. Tingkat pengangguran makin tinggi, perusahaan mulai banyak yang goyah. Good luck kita semua, beneran masih bisa hidup tanpa mikir jadi orang jahat aja udah hebat banget nih warga Indonesia gitu ya. Gimik itu settingan, ngawur settingan. Dan presiden dengan lantang kemarin pidato begini, padahal PHK masalah itu akibat kebijakan dia juga gitu ya. Ini ada cuplikan pidato Prabowo. Pimpinan buruh seperti apa? Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK kan seenaknya. Tapi ya faktanya PHK telah terjadi di mana-mana gitu ya. Aduh. Terus ini ada lagi informasi apa? Info terbaru pekan ini, Kompas TV PHK 150 orang, TV One 75 orang, CNN Indonesia TV 200 orang, FIFA.co.id bulan depan nutup kantor di Pulau Gadung, MTech 100 orang, MNC regrouping dari 10 pemret jadi 3 pemret gitu, positive people. Nah ini soal PHK di media-media nasional gitu. Wah, itu tadi angka yang banyak banget. Itu sebenarnya juga gue sempat dapat broadcast WhatsApp-nya gitu kan ya. Wah, gitulah. Akibat bonus demografi yang tidak dipersiapkan matang di sini, di sisi lain pemerintah tidak menjalankan program KB, padahal di zaman Pak Harto sudah memprediksi bonus demografi, makanya ada program KB dan transmigrasi, dan akhirnya boom, banyak pengangguran produktif. Tuh ya. Terus kalau begitu yang belinya siapa kalau semua jualan online, Kak? Jangan tutup mata tutup telinga, sekarang PHK di mana-mana, bukan hanya Kompas saja, cari kerja aja sekarang susah, pengangguran banyak ya, lama-lama yang jualan online juga sepi sama aja. Efeknya mungkin nggak instan sekarang tapi nanti gitu ya. Lah tapi kan yang nyari duit dari jualan online di marketplace kayak Shopee, Tokped, FB, TikTok dan lain-lain kan jauh semakin banyak. Ini ya perubahan aja. Loh, ini kok jadi ngebahas jualan online gitu. Apa yang menyebabkan PHK masalah ini? Grok coba paparkan ya. Ya gimana ya, banyak dari kita yang udah nggak nonton TV lagi, milih nonton YouTube, APK film berbayar kayak Netflix dan scroll TikTok, tayangan TV juga nggak semenarik dulu. Kalaupun ada yang bagus, kitanya juga males nunggu iklan yang kelamaan, nggak kayak YouTube sebentar, Netflix yang tanpa iklan gitu. Media corong keluarga Mulyono push gitu. Ini nih. Serta kabar ini sih tak terasa inilah akhir perjalanan panjang Kompas Sport Pagi selama hampir 12 tahun. Kami hadir menemani Anda dengan berbagai macam berita olahraga baik dari dalam maupun luar negeri, serta kabar inspiratif dari atlet kebanggaan Indonesia dan dunia. Terima kasih atas setiap dukungan dan kritik dari pemirsa setia. Kami bangga pernah menjadi bagian dari rutinitas Anda. Nah itu tadi video ini ya, hostnya waktu detik-detik siaran terakhirnya dia
menitikkan air mata gitu kan. Lo nonton TV aja, gue yakin nggak pernah, apalagi nonton berita TV seharian cuma scroll tweet. Waduh, cuma orang Daniel yang bilang negara masih baik-baik saja. Miris sama janji kau yang 19 juta lapangan pekerjaan itu, waduh orang cari kerja sampai berdarah-darah gitu ya. Pertanyaan siapa yang mau ngeborong risol mayo in this economy gitu. Alhamdulillah di kepemimpinan Jokowi 10 tahun kemarin PHK massal di mana-mana, UMKM pada gulung tikar, mal-mal pada tutup, barang impor Cina membanjiri online dengan harga murah gitu. Bentar lagi muncul kok narasi komentar di Twitter, IG, TikTok, masyarakat desa masih aman menikmati panen, pedagang masih aman mendapat untung besar, toko HP, toko baju masih ramai dan lain sebagainya. Belum lagi diaspora yang mendadak bikin konten gak enaknya tinggal di luar negeri gitu. Itu namanya perkembangan zaman gak sih? Dulu pihak-pihak yang mengurus surat menyurat kayak ke kantor pos pada roboh waktu munculan handphone, bisa swartel pada roboh juga dan masih banyak lagi. Emang yang reply di sini sehari nonton TV berapa jam? Ada nggak minimal sejam atau 2 jam gitu? Wapresnya aja beralih jadi YouTuber gak jelas gitu ya. Yang masih mikir tinggal di negara baik-baik aja lo pada gila. Cari kerja zaman sekarang susah banget. Jadi kalau lo sekarang masih kerja mending jangan aneh-aneh dulu. Udah kerja dulu. Mau kerjanya nggak enak, temennya toksik, kerja aja dulu daripada ujung-ujungnya nyesel yang biasanya lapang kerja gitu. Lah orang udah jarang nonton TV, banyak kan nonton YouTube, internetan, main medsos, nonton di Netflix, Disney, Viu, dan lain transformasi digital gitu. Nanti kita akan buka 19 juta lapangan pekerjaan gitu ya, ada janji, mengingatkan janji. Gak ada yang bahas susahnya jualan online, semua kerjaan susah. Gue bahas perubahan pola dan bentuk belanja masyarakat. BTW udah pernah jadi sales, BTW udah pernah jadi manajer gitu. Pada nyadar gak sih udah salah pilih pemimpin, pemerintah yang salah kelola dengan kebijakan yang merugikan pengusaha, BUMN pada bangkrut, uangnya habis digerogoti pejabatnya, perusahaan swasta pada pilot, akhirnya PHK yang tidak bisa dihindari. Netizen Indo ini memang selalu mengganti kata Indonesia dengan Konoha dan Wakanda. Nah, apa yang mau disampaikan kalau ganti nama Indonesia itu gitu ya? Yang nganggur makin nganggur, ya udah kerja malah ikut nganggur, mantap luar biasa negeriku mata, katanya 19 juta lapangan pekerjaan itu. Survei mereka mengatakan 70% lebih masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Inilah bukti tingkat kepuasan itu gitu ya. Terus ini ada yang percaya karo influencer bayaran, rasakno percaya kok buzzer dan dasmu dagangan murah payu gitu. Itu tadi positive people respon dari netizen gitu kan terkait dengan badai PHK gitu yang akhirnya juga sampai juga ke media-media nasional gitu kan. Mungkin salah satu penyebabnya juga mungkin ada intervensi dari pemerintah gitu kan ya, karena mungkin kalau TV berita juga mengandalkan biasanya kan ada belanja iklan nih dari pemerintah gitu kan ke media-media pemberitaan. Nah gitu, mungkin karena ada efisiensi terus pendapatannya berkurang dan lain sebagainya seperti itu. Dan ya kita hanya bisa mendoakan ya supaya yang kena badai PHK tetap semangat gitu ya, tetap mudah-mudahan selalu ada jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut positive people, dan mudah-mudahan juga janji realisasi 19 juta lapangan pekerjaan juga terpenuhi sehingga mereka-mereka yang terkena badai PHK bisa kembali terserap gitu, bisa dapat kembali bekerja untuk menghidupi anak dan keluarganya. Kalau menurut positive people baiknya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.